Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfat Ramadan Pakaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah algoritma dan struktur data, yaitu mengenai algoritma sorting atau pengurutan data. Sorting merupakan proses pengurutan sekumpulan data, baik dari nilai terkecil ke terbesar maupun sebaliknya. Pengurutan data sangat penting karena mempermudah proses pencarian, pengolahan, dan analisis data. Pada program ini saya akan mengimplementasikan 4 algoritma sorting, yaitu ada bubble sort, selection sort, insertion sort, dan merge sort. Selain itu, program juga menyediakan menu sehingga pengguna dapat memilih algoritma yang ingin dijalankan. Sebelum masuk ke masing-masing algoritma, terlebih dahulu saya akan menjelaskan struktur program tersebut. Program diawali dengan beberapa fungsi atau def, di mana setiap algoritma memiliki fungsi tersendiri. Misalnya terdapat fungsi bubble sort, selection sort, run, insertion sort, dan merge sort. Kemudian di bagian paling bawah terdapat fungsi main yang berfungsi sebagai menu utama program. Ketika program dijalankan, fungsi main akan ditampilkan menu pilihan algoritma sorting. Yang pertama, kita akan masuk ke penjelasan bubble sort terlebih dahulu. Sekarang saya akan menjelaskan algoritma bubble sort. Pertama, terdapat fungsi def bubble sort ARR. Fungsi ini digunakan untuk menjalankan proses bubble sort, sedangkan parameter ARR berisi data yang akan diurutkan. Kemudian terdapat n sama dengan len dalam kurung ARR. Baris ini berfungsi untuk menghitung jumlah data yang ada di dalam list. Nilai tersebut disimpan ke variabel n agar dapat digunakan pada proses perulangan. Selanjutnya terdapat perulangan pertama, for i in range n-1. Perulangan ini digunakan untuk menentukan beberapa kali proses bubble sort dilakukan. Dan jika terdapat n data, maka maksimal dilakukan sebanyak n-1 putaran. Di dalamnya terdapat perulangan kedua. Di sini ada for j in range. For j in range n-1, i, dan -1. Perulangan ini berjalan dari kanan menuju kiri untuk membandingkan dua elemen yang berdekatan. Kemudian selanjutnya ada percabangan. Ada if ARR dalam kurung J dan kurang dari ARR J-1. Artinya apabila nilai di sebelah kanan lebih kecil daripada nilai di sebelah kiri, maka kedua data harus ditukar. Penukarannya dilakukan menggunakan ARR dalam kurung J, dan yang berikutnya ada ARR dalam kurung J-1 sama dengan ARR dalam kurung J-1. Di Python, cara ini disebut multiple assignment, sehingga kita tidak memerlukan variabel sementara. Setiap putaran selesai, program menampilkan isi array agar pengguna dapat melihat proses pengurutannya. Selanjutnya ada fungsi def run bubble sort. Fungsi ini bertugas menerima input dari pengguna
Program menampilkan pilihan apakah ingin menggunakan data default atau data sendiri. Kemudian terdapat if pilih. Jika pengguna memilih angka 2, maka program meminta jumlah data. Kemudian meminta isi data satu persatu di dalamnya. Di dalamnya terdapat try dan expect value error. Bagian ini digunakan untuk menghindar kesalahan apabila pengguna memasukkan huruf atau simbol selain angka. Sedangkan pada bagian else, program langsung menggunakan data default. Setelah semua data siap, fungsi bubble sort dalam kurung ARR dipanggil untuk melakukan proses pengurutan. Berikutnya, saya akan mendemonstrasikan bubble sort. Bubble sort saya di sini. Saya akan memilih nomor 1 karena yang pertama adalah bubble sort. Selanjutnya saya akan memilih data sendiri, menggunakan data default dari slide ke 1. Nah, ini hasil dari input data yang saya masukkan di pilihan default dari slide atau menggunakan data default. Program menampilkan data awal, lalu setiap proses pertukaran elemen ditampilkan hingga seluruh data tersusun dari nilai terkecil ke terbesar. Nilai kecil dari nilai kecil ke terbesar. 1, 2, 3, 4, 5 ini. Oh ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma selection sort. Untuk selection sort di sini saya menggunakan def selection, sama dengan yang di bubble sort tadi. Parameter ARR digunakan untuk menerima data yang akan diurutkan. Kemudian terdapat n sama dengan len dalam kurung ARR, fungsinya untuk mengetahui jumlah data. Dan seperti yang saya jelaskan di atas tadi, ada for in range, ada for j in range. Itu sama halnya dengan bubble sorting di atas tadi, yaitu digunakan untuk menentukan posisi yang akan diisi oleh nilai terkecil. Nah, perbedaannya ada di sini, ada di variabel min underscore idx sama dengan i. Variabel ini digunakan untuk menyimpan indeks nilai terkecil sementara. Dan selanjutnya terdapat perulangan kedua, yaitu for j in range dalam kurung i plus 1, n. I plus 1, n. Perulangan ini berfungsi mencari nilai yang lebih kecil dari data yang sedang diperiksa. Kemudian terdapat percabangan, saya memakai if ARR dalam kurung j dan kurang dari ARR dalam kurung min underscore idx. Fungsinya itu jika ditemukan nilai yang lebih kecil, maka nilai min underscore idx diperbarui menjadi indeks tersebut. Setelah seluruh data diperiksa, maka dilakukan pertukaran menggunakan ARR dalam kurung i dan ARR
dalam kurung min underscore idx. Dengan demikian nilai terkecil selalu berpindah ke posisi paling depan. Di akhir, fungsi menggunakan return ARR, yaitu untuk mengembalikan hasil sortingan. Pada fungsi run selection sort, mekanismenya hampir sama seperti bubble sort, yaitu pengguna memilih data default atau data sendiri, kemudian dilakukan validasi menggunakan try dan expect value error. Yang menarik adalah program menggunakan ARR copy. Hal ini dilakukan agar data asli tidak berubah sehingga program masih bisa menampilkan data sebelum dan sesudah proses sortingan. Berikutnya saya akan menampilkan demo dari selection sort. Kita pilih terlebih dahulu nomor 2. Saya akan memilih dari slide 12. Ini sebelum dan sesudah sortingan. Itulah penjelasan selection sort, dan selanjutnya ada penjelasan insertion sort. Program insertion sort ini saya menggunakan def. Di sini ada def run underscore insertion sort. Seperti sebelumnya, pengguna dapat memilih data default maupun memasukkan data sendiri. Apabila pengguna salah memasukkan input, maka expect value error akan dijalankan sehingga program tidak langsung berhenti karena error. Kemudian proses sorting dimulai. Saya menggunakan for i in range lagi, dimulai dari indeks 1 karena elemen pertama dianggap sudah terurut. Kemudian dibuat variabel key, yaitu kuncinya sama dengan ARR dalam kurung i. Variabel key menyimpan data yang akan disiapkan. Selanjutnya ada j sama dengan i-1 digunakan untuk memeriksa elemen sebelumnya. Kemudian selanjutnya terdapat while j. Selama data sebelumnya lebih besar daripada key, maka data akan digeser ke kanan menggunakan ini ARR dalam kurung j plus 1. Setelah posisi yang tepat ditemukan, maka ARR dalam kurung j plus 1 sama dengan key digunakan untuk menyisipkan nilai tersebut. Program juga mencetak setiap proses penyisipan sehingga pengguna dapat melihat perubahan data langkah demi langkah. Selanjutnya saya akan menampilkan demo insertion sort. Insertion sort ada pada pilihan ketiga. Saya akan menggunakan data default pilihan 5. Nah, ini adalah keadaan awalnya 12, 5, 2, 7, dan 10. Program akan memperlihatkan keadaan awal, kemudian setiap proses penyisipan hingga seluruh data tersusun secara berurutan. Itulah demo dari insertion sort saya, dan selanjutnya saya akan menjelaskan
yang terakhir yaitu merge sort. Di dalam merge sort ini saya menggunakan dev merge sort. Saya menggunakan dev is dan isinya ada num. Fungsi ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan merupakan bilangan prima 2 digit. Jika terdapat if num kurang dari 2, maka fungsi langsung mengembalikan atau false karena bukan bilangan prima. Kemudian terdapat perulangan for untuk mengecek apakah angka masih memiliki faktor pembagi. Jika memiliki faktor pembagi, maka ada return false, sedangkan apabila tidak ditemukan faktor pembagi, maka ada return true. Artinya angka tersebut adalah bilangan prima. Selanjutnya fungsi utama dev merge sort dalam kurung ARR. Yang pertama terdapat if len ARR kurang dari sama dengan 1. Bagian ini disebut base case, yaitu kondisi berhenti pada proses rekursif. Apabila data tinggal satu elemen, maka data tersebut sudah dianggap terurut. Kemudian data dibagi menjadi 2 menggunakan ini mid sama dengan len ARR, dan yang kedua ada left ARR, yang ketiga ada right ARR. Selanjutnya fungsi memanggil dirinya sendiri. Ada left sorted, ada right sort. Teknik ini disebut rekursi, yaitu fungsi memanggil dirinya sendiri hingga seluruh data terbagi menjadi satu elemen. Selanjutnya ada fungsi merge dalam kurung left sort dan right sort. Fungsi ini digunakan untuk menggabungkan kedua bagian tersebut. Pada fungsi merge dan dalam kurung dibuat list kosong, ada result sama dengan dalam kurung itu untuk isinya, kemudian dibuat 2 indeks. Ada i sama dengan j sama dengan 0. Lalu kita gunakan while untuk membandingkan elemen dari bagian kiri dan kanan. Jika data kiri lebih kecil, maka dimasukkan ke result. Sebaliknya, jika data kanan lebih kecil, maka data kanan yang dimasukkan. Setelah salah satu list habis, sisa data langsung ditambahkan menggunakan result extended. Terakhir hasilnya dikembalikan menggunakan return result. Berikutnya saya akan menampilkan demo dari merge sort saya. Kita pilih terlebih dahulu merge sort angka 4. Selanjutnya data yang akan saya input yaitu nomor 1 menggunakan data default. Hasil akhir setelah diurutkan ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ada angka 11, 19, 29, 31 dan sampai 97. Program ini menggunakan 9 bilangan prima 2 digit. Kemudian program memperlihatkan proses pembagian data menjadi bagian-bagian kecil.
lalu menggabungkannya kembali hingga menghasilkan data yang sudah terurut. Dari program yang telah saya buat dapat disimpulkan bahwa setiap algoritma memiliki cara kerja yang berbeda, namun tidak terlalu berbeda karena ada sedikit kesamaan. Bubble sort membandingkan dan menukar elemen yang berdekatan. Selection sort mencari nilai terkecil kemudian meletakkannya di posisi depan. Dan ada insertion sort menyisipkan elemen pada posisi yang tepat. Serta merge sort menggunakan metode divide and conquer dengan membagi data kemudian menggabungkannya kembali. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.